Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat sahabatku semuanya dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi mengudara di sirkuit internasional Mandalika untuk melihat dan memeriksa bagaimana terbarunya sekarang pada hari ini di tanggal 6 Maret 2025, bertepatan di hari ke-6 kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, di sini kita langsung saja ya mulai memantau sirkuit Mandalika ini maupun kawasannya sekitarnya seperti apa terbarunya serta kesibukan pengerjaan yang dilakukan. Ya, seperti yang kita sama-sama sudah ketahui bahwa sirkuit Mandalika pada bulan suci Ramadan ini akan dikerjakan super sibuk ya sirkuit Mandalika untuk terus berbenah. Dan sekarang ini kita akan langsung saja mengecek dan memeriksa keseluruhan sirkuit Mandalika. Seperti info yang kita sudah dapatkan dengarkan beberapa minggu maupun bulan yang lalu, ya langsung dari pihak terkait MGPA yang menjelaskan bahwa sirkuit Mandalika pada bulan Ramadan ini akan super sibuk dikerjakan untuk modifikasi dan perubahan di 5 titik area run-off dan pengerjaan yang lain. Nanti kita akan melihat ke area dalam. Terlebih dahulu kita melihat di sini untuk sebuah material yang sudah didatangkan maupun kantor dari pihak kontraktor yang mengerjakan kawasan Mandalika dan sirkuit. Disinilah letak dari tempat ya kantor dari kontraktor seperti PTPP, Wika dan BRL seperti itu teman. Dan kita putarkan kamera drone ke sebelah kanan untuk melihat suasana terkini dari kawasan Mandalika. Persisnya di jalur provinsi ya, seperti ini suasana pada bulan suci Ramadan ini di tanggal 6 Maret 2025. Perawatan penjagaan terus dilakukan supaya tetap tertata rapi dari taman dan juga jalan tetap bersih, selalu terjaga dan terawat seperti itu. Oke, dan baiklah kita akan langsung saja menuju ke area dalamnya sirkuit Mandalika. Namun terlebih dahulu kita melihat suasana yang indah sekali, hijau dan asri sirkuit Mandalika ya pada hari ini. Dan juga fasilitas sarana pendukung yang terlihat dari kamera udara ya begitu indah ya terlihat. Dan langsung saja kita akan masuk di area dalam untuk melihat kesiapan dari menuju sirkuit Mandalika siap dilakukan perubahan dan modifikasi. Dan disinilah tempat dari letak dari sebuah material peralatan untuk sirkuit Mandalika yang akan digunakan teman nanti. Dan inilah dia suasana di area belakang pedok terkini. Dan sampai sekarang ini sirkuit Mandalika terus dibuka untuk umum ya, siapa saja yang mau masuk di dalam sirkuit Mandalika baik wisatawan luar negeri maupun dalam negeri dengan membayar harga yang sudah ditentukan dari dulu. Sama-sama kita ketahui seharga 50.000 untuk masuk ke dalam teman ya. Jika mau mengendarai dari kendaraan seperti motor dan mobil dan juga bersepeda itu beda lagi, kita ditarif untuk harga yang kita diberikan oleh MGPA teman. Nah, inilah dia sirkuit Mandalika hari ini pada bulan Ramadan dan kita akan melihat langsung untuk sirkuit Mandalika terkini bagaimana kesiapan dari sirkuit Mandalika untuk menyambut dari balapan sekelas balapan internasional seperti balapan mobil yang akan segera diselenggarakan yakni pada bulan Mei nanti balapan GT World Challenge Asia. Dan sedangkan untuk balapan yang paling bergengsi di dunia yaitu balapan MotoGP yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober di sirkuit Mandalika. Tentunya sirkuit Mandalika diberi banyak waktu untuk terus melakukan yang terbaik ya untuk pengerjaannya, dibikin banyak hal baru dan juga dirubah dan modifikasi dari tampilan sirkuit Mandalika sehingga nanti menampilkan yang terbaik di mata dunia teman ya, karena semua dunia bisa melihat ya melalui layar televisi internasional balapan yang berlangsung di sirkuit Mandalika dengan menghadirkan yang lebih baik daripada tahun lalu teman. Nah, inilah dia lintasan trek lurus, kita langsung pantau secara dekat teman dan nanti kita akan melihat di manakah titik dari area run off ya yang tersebut akan dilakukan modifikasi perubahan ya. Jadi untuk layout sirkuit Mandalika atau lintasannya itu tidak sama sekali dilakukan perubahan, melainkan ada beberapa run off saja ya. Seperti info yang kita dapatkan ada 5 area run off yang akan dimodifikasi. Nah, salah satunya di area run off tikungan 1 menuju tikungan kedua yang akan dilakukan
modifikasi perubahan. Nah, di area run off di sini seperti yang kita lihat ya, lebarnya luar biasa, tapi tak keseluruhan area run off ini dilakukan modifikasi atau perubahan, hanya sebagian beberapa meter saja area run off di sini dilakukan pemotongan. Seperti ada di garis ini, itu yang nanti dilakukan pemotongan atau dilakukan perubahan, teman. Sedangkan area run off yang sudah lebar dilebarkan beberapa tahun yang lalu itu tidak menjadi perubahan, karena jika itu dipotong maka akan tidak memenuhi standar dari pihak sebelah atau pihak FIM. Nah, jadi kedua pihak federation ya, FIA dan FIM itu sudah sepakat atau sudah melakukan koordinasi sehingga dapat menyelenggarakan balap mobil dan balap motor di sirkuit Mandalika. Jadi tidak ada masalah jika sudah ada perubahan yang dilakukan oleh salah satu pihak FIA atau FIA, teman, di sirkuit Mandalika, itu tidak jadi masalah. Ya, tetap terus diselenggarakan balap mobil dan balap motor seperti itu. Bahkan untuk tampilan tersendiri, sirkuit Mandalika akan semakin keren dan menarik ya. Tampilannya berbeda daripada tahun lalu, yang mana area run off nanti akan banyak dilakukan pemotongan di 5 titik, dan itu keseluruhan seperti info yang kita dapatkan ya, keseluruhan dari kelima run off tersebut akan dipotong sekitar 10.000 meter ya. Seperti info yang kita dapatkan sudah dijelaskan langsung oleh dari pihak ya MGPR, teman. Dan inilah dia sirkuit Mandalika. Kita lihat tribunnya juga sudah dilakukan renovasi ya, dirubah, dimodifikasi seperti itu, sehingga tribun sirkuit Mandalika yang dulunya tidak memiliki atap seperti tribun C, sekarang ini sudah memiliki atap yang lebar memanjang ke depan, sehingga teman-teman jangan takut kepanasan lagi ya, sebab tribun di sini sudah memiliki atap. Nah, jadi banyak tribun yang sudah memiliki atap di sirkuit Mandalika siap kita duduki untuk menyaksikan balapan internasional, mulai dari balapan motor nasional, Asia dan internasional, dan balapan mobil juga begitu, teman-teman ya. Sirkuit Mandalika sekarang sudah dapat bisa menggelar dari balap mobil ya, sudah dilakukan homologasi dari pihak FIA dan ada rekomendasi langsung dari FIA kepada MGPA untuk melakukan beberapa perubahan di sirkuit Mandalika. Dan setelah itu dilakukan perubahan, maka ya balap mobil akan tetap diselenggarakan di sirkuit Mandalika untuk memenuhi standar dari balapan tersebut. Nah, sedangkan untuk balapan motor, teman-teman jangan tanyakan lagi, dan itu sudah memenuhi standar internasional. Bahkan Dorna atau pihak FIM memberikan sirkuit Mandalika ini grade A, merupakan grade yang paling tertinggi, teman ya. Nah, jika nanti setelah dilakukan perubahan terhadap sirkuit Mandalika tersebut, nah jadi untuk pihak FIM selaku balap motor internasional itu tidak jadi masalah, teman ya. Itu tetap memenuhi standar grade A. Jadi grade tersebut tidak akan berubah, tetap memenuhi standar grade A untuk sirkuit Mandalika, walaupun ada perubahan di sirkuit internasional Mandalika ini untuk balap motor tersendiri, dan untuk balapan mobil, teman, sudah bisa digelar, dan balap motor juga digelar di sirkuit Mandalika begitu. Dan baiklah, kita lanjut di area berikutnya. Tadi kita sudah melihat di antara tikungan ke-4 dan ke-5 di area run off ya. Kita fokus tadi itu merupakan bagian juga dilakukan pemotongan aspal, teman ya, aspal run off. Dan kemudian di tikungan sini juga nanti akan dilakukan pemotongan, dan lalu kemudian kita lihat ada pengerjaan yang dilakukan di samping kiri dari akses jalan menuju ke pantai untuk fasilitas dan sarana pendukung dari sirkuit Mandalika dikerjakan terus. Ya, dibangun secara bertahap-tahap ya, dibikin banyak hal baru untuk sirkuit Mandalika ini. Kita ketahui masih seumur jagung, masih belum lama ya, terus dikembangkan, terus dimajukan, dikelola sampai berapa tahun ke depan, teman ya, terus dikelola. Lah dia tikungan ke-7, 8 dan 9 terlihat dari kamera udara. Lalu nanti kita akan memperlihatkan di area run off tikungan ke-10 menuju tikungan ke-11, yang mana di situ sudah terbentuk untuk motif dari area run off yang bernama motif batik dari Subhanale, teman. Itu nanti area run off yang berbentuk motif Subhanale akan dilakukan dipotong ya, dipisahkan. Iya, sebab nanti area run off yang sudah di motif batik tersebut dia akan terpisah ya, akan tidak nyambung ya dengan garis-garis tersebut, sehingga mungkin ya di tahun ini untuk sambut MotoGP akan berubah untuk motif dari area run off yang saat ini terlihat ada motif ya, motif Subhanale, dan nanti akan dipotong ini sebagian sehingga tidak akan tersambung garis yang bermotif seperti ini. Dan nanti akan direncanakan, dibikin, dipikir-pikir apa yang cocok untuk dilukis lagi ya, di sini dicat untuk motif terbaru dari sirkuit Mandalika.
Dan baiklah, karena di sini kita sudah tiba di tikungan ke-10, kita langsung saja memperlihatkan untuk garis yang diberikan langsung di area run-off di sini, sebagai nanti area run-off di sini akan dilakukan pemotongan. Jadi seperti ini kita melihat secara detail lebih dekat untuk garis putih yang sudah diberi tanda di sini akan menjadi tempat untuk dipotong, dipisahkan antara area run-off yang dulu dengan area run-off yang dipotong nanti, teman-teman. Inilah dia, teman-teman bisa melihat secara jelas ini garisnya, nanti akan dilakukan pemotongan, teman-teman. Nah, jadi nanti setelah dilakukan pemotongan atau dipisahkan area run-off aspal tersebut ya, area run-off yang lama, maka akan ditimbun menggunakan gravel yang sama, teman ya, untuk menutupi mengganti dari area run-off aspal tersebut. Nah, jadi ini tidak jadi masalah walaupun dipotong ya, tidak memiliki area run-off yang lebar, tapi itu area run-off yang kita lihat pikirkan tidak berbahaya bagi para pembalap ya, kedua pihak ya, FYM dan PR, teman. Dan untuk balapan motor tersendiri itu hanya memerlukan area run-off yang lebar di sudut tikungannya saja. Jika ada di antara lintasan tikungan, setiap tikungan tersebut ya masih panjang, itu tidak membutuhkan area run-off yang lebar. Bahkan itu juga jarang ya motor kita lihat nyasar ke gravel, jarang seperti itu.